Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi bersama saya Salam Farihin, masih tentang materi di public relation, yaitu kembali menengok ke belakang. Waktu itu saya menjelaskan tentang perencanaan dan manajemen krisis public relation. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan materi tersebut. Baik, langsung saja. Sebuah program public relation yang sukses didukung oleh perencanaan PR atau PR plan. Nah, plan yang matang, perencanaan public relation atau PR adalah serangkaian strategi taktik untuk membuat program. Nah, mengonsumsikan program atau kegiatan tersebut kepada halayak. Selanjutnya itu ada pengelolaan target PR. Untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan para praktisi PR mengenal metode 6 langkah metode tersebut dalam perencanaan, yaitu yang pertama ada pengenalan situasi, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga definisi halayak, yang keempat pemilihan media dan teknik-teknik PR, yang kelima ada perencanaan anggaran. Duit ini harus direncanakan. Yang keenam pengukuran hasil. Nah, Kutlib Center Brom meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah, yaitu 1. Menentukan masalah, defining problem melalui kegiatan penelitian, mengawasi pengetahuan, pendapat, dan perilaku audiens. Nah, ini dalam merancang perencanaan, PR harus dapat menganalisis situasi dan memecahkan masalah melalui strategi dan taktik PR tersebut. Strategi adalah cara melaksanakan program menyelesaikan masalah dengan melihat sumber daya internal dan eksternal untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Contohnya saya sendiri sebagai fans MU itu, pelatih MU sekarang itu Michael Carrick yang memiliki strategi yang jitu, beda dengan pelatih-pelatih yang dulu seperti ada Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, ada Robin Amorim. Itu strateginya masih itu MU lagi terpuruk. Tapi sekarang di bawah di bawah kepemimpinannya Michael Carrick, jadi MU itu memiliki strategi yang baru dan akhirnya Manchester United sekarang itu ada di peringkat ketiga klasemen EPL dan insya Allah akan masuk ke UCL. Nah, ini seperti PR juga. PR harus dapat menganalisis situasi dan memecahkan masalah melalui strategi dan taktik. Nah, PR ini akan menduduki klasemen yang paling tinggi itu tergantung strateginya yang dibuat. Nah, teman-teman semuanya, yang selanjutnya itu ada anatomi krisis. Setiap organisasi itu harus dapat mencegah, mengantisipasi krisis dan mengelola krisis saat krisis terjadi. Tahapan krisis disebut anatomi krisis. Stephen Fink 1986 mengatakan krisis tersusun atas 4 fase, yaitu prodromal, akut, kronik, resolusi. Nah, salah satunya resolusi ini, pada tahap ini mulai terlihat ada upaya penyelesaian krisis sehingga ketegangan akibat krisis mulai mereda. Nah, meski demikian, pada kondisi organisasi harus tetap waspada karena kemungkinan krisis akan muncul kembali. Nah, sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi dalam penanganan krisis. Nah, yang selanjutnya itu organisasi juga harus mengenali faktor-faktor penyebab dari krisis tersebut. Apakah krisisnya penyebabnya karena pemimpinnya tidak open kepada anggota-anggota organisasinya? Apakah anggota-anggotanya tidak senang atas ide-ide dari ketuanya? Nah, di sini ada prinsip-prinsip penyebab krisis tersebut, yaitu yang dikatakan Philip Lacy 1993
merinci 5 penyebab krisis, yaitu 1 bencana seperti kebakaran, gempa bumi yang dapat berpengaruh terhadap publik dan organisasi seperti pelanggan, agen, investor, publik, komunitas, dan perusahaan. Kondisi darurat yang datang secara tiba-tiba seperti sabotase produk atau isu produk mengandung racun. Penanaman bom dapat menimbulkan kepanikan dan kerusakan atau pemogokan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada rumor negatif tentang perusahaan atau produk tersebut. Nah, nama-nama brand yang diboikot disebarkan di media sosial, di media massa. Brand tersebut antara lain kemarin-kemarin dan sekarang juga itu terjadi, yang produk-produk terafiliasi itu dari Israel, Israel itu di Indonesia sebenarnya mau diboikot. Contoh ada Coca-Cola, Nestle, Pizza Hut, Danone hingga McDonald's. Nah, ini adalah contoh krisis yang datang dari eksternal. Meski demikian, perusahaan wajib mengklarifikasi agar isu tersebut tidak membuat krisis di perusahaan. Nah, kan ini ada beberapa tahapan manajemen krisis. Itu ada yang pertama, perencanaan krisis, respon cepat atau fast respon. Nah, prioritaskan kepentingan publik, memenuhi harapan publik, komunikasi krisis, aspek hukum. Nah, di atas semuanya, berdasarkan uraian di atas itu mahasiswa dapat memahami pentingnya perencanaan program PR dan manajemen krisis. Nah, tujuan merancang perencanaan program adalah untuk membuat perencanaan PR memiliki manfaat untuk mencegah atau mengantisipasi, memprediksi munculnya krisis. Ketika krisis terjadi, organisasi juga dapat mengelola krisis karena telah menyiapkan manajemen krisis. Yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, organisasi yang memiliki manajemen krisis adalah organisasi yang siap menghadapi krisis tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.